Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Jadi semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya persilakan ketua kelas pimpin doanya. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Ya, jadi hari ini siapa yang tidak hadir ketua kelas? Anissa Fitri, Bu. Kenapa dia? Sakit katanya, Bu. Oh, ini ya? Iya, Bu. Surat sakitnya. Iya, Bu. Ya, kita doakan ya, semoga Anissa Fitri cepat sembuh. Ya, Ibu absensi dulu ya. Samsinar, Hadir, Bu. Anissa Fitri sakit ya. Andi Nurrahmi, Hadir, Bu. Nurrahma, hadir Bu. Muhammad Agung Gifari, Hadir, Bu. Sanitiza, hadir Bu. Ya, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, sebelum kita masuk materi, pasti anak-anakku sekalian pernah melihat yang namanya bibit tanaman ya? Pernah, Bu. Ya, jadi misalnya saja tanaman tomat. Nah, tanaman tomat itu dimulai dari bibit hingga dia bisa berkembang menjadi tanaman tomat yang berbunga dan berbuah. Nah, tanaman tomat inilah yang mengalami namanya pertumbuhan dan perkembangan. Jadi selain itu, kita dapat melihat contoh di luar sana. Misalnya tanaman sejenis. Tanaman sejenis yang kalian tanam, misalnya satu di tempat yang kering, satunya lagi di tempat yang lembab. Nah, pasti pertumbuhan dan perkembangannya berbeda. Misalnya di tanah A dengan tanah B. Di tanah A dia pertumbuhannya lambat, sedangkan di tanah B dia pertumbuhannya Cepat. cepat. Jadi itu dipengaruhi oleh faktor. Jadi sebentar kita akan mempelajari tentang pengertian dan juga faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Bagaimana semangat belajar? Semangat. Ya, jadi kalian semua harus semangat ya, karena dari pelajaran ini kalian juga bisa menerapkannya di rumah. Ya, Bu. Misalnya kalian melihat bunga mamanya layu. Nah, kalian bisa menganalisa, kenapa ya bisa layu? Apakah dia kekurangan air atau dia kelebihan air? Ya, seperti itu. Jadi, adapun tujuan pembelajaran pada materi kita kali ini, yaitu setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan yang pertama itu mampu menjelaskan pengertian dari pertumbuhan dan perkembangan. Terus yang kedua yaitu siswa mampu menjelaskan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Dan yang ketiga yaitu siswa mampu menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ya, jadi kalian semua sudah tahu kan apa yang harus dicapai, tujuan pembelajarannya. Iya, Bu. Sebelum itu Ibu bagi kelompok dulu ya. Saya sama Sanitiza, Bu. Dulu tidak boleh seperti itu ya, Nak. Ya, Bu. Jadi kelompok pertama itu Samsinar, Muhammad Agung Gifari dengan Andi Nurrahmi. Dede. Ya, kelompok dua Anissa Fitri yang sakit ya. Sanitiza dengan Nurrahma. Dan kelompok tiga yaitu siapa ya? Alwina Haruddin, Iswandi dengan Wiranti. Jadi kalian duduk berkelompok ya. Ya, Bu. Ya, sekarang kita masuk materi ya. Semangat! Semangat. Nah, jadi materi yang pertama yaitu pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi kalian silahkan melihat PowerPoint yang Ibu telah siapkan. Sekaligus kalian bisa mencatat ya hal-hal yang penting. Ya, Bu. Nah, selanjutnya
yaitu kan tadi pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bukan hanya kalian saja yang mengalami yang namanya pertumbuhan dan perkembangan, tetapi tanaman juga mengalami hal tersebut. Nah, yang penting tumbuh itu ke atas ya, bukan ke samping. Ke samping namanya itu melebar ya, bukan berkembang. Nah, jadi yang pertama itu apa sih itu pertumbuhan? Nah, pertumbuhan itu adanya pertambahan jumlah sel, adanya pertambahan massa sel, ataupun adanya pertambahan volume sel. Nah, hal tersebut itu dia tuh bersifat yang namanya irreversible. Apa itu irreversible, Samsinar? Ya, jadi irreversible itu adalah tidak dapat kembali ke bentuk semula. Nah, misal ya, Samsinar, sekarang tingginya berapa? 160, Bu. Nah, tingginya adalah 160. Nah, dia tidak akan kembali ke bayi. Itu yang disebut dengan irreversible. Kalau kita ke tanaman, misalnya tanaman tersebut tingginya sudah setinggi pinggang saya, dia tidak akan kembali yang namanya ke biji. Itu yang disebut dengan irreversible. Selanjutnya, pertumbuhan itu dapat diukur. Artinya dapat diukur, yaitu dia bersifat kuantitatif, dapat diukur. Jadi kalau pertumbuhan dia itu bisa diukur, misalnya tingginya berapa senti tinggi pohon, atau berapa diameter suatu pohon. Nah, paham pertumbuhan pengertiannya? Ya, selanjutnya yaitu kita masuk ke perkembangan. Jadi pertumbuhan dan perkembangan itu dia itu terjadi secara beriringan. Tidak mungkin suatu tanaman itu hanya mengalami pertumbuhan tanpa mengalami yang namanya perkembangan. Dan jadi ketika misalnya hanya mengalami pertumbuhan tanpa diikuti perkembangan, itu tumbuhan bisa mati karena tidak adanya penambahan fungsi sel ataupun volume sel. Nah, apa sih itu perkembangan? Jadi perkembangan adalah proses menuju dewasa. Ya, proses menuju dewasa. Dewasa artinya di sini kalau alat reproduksi generatifnya berfungsi, dapat ditandai dengan yang namanya berbunga. Jadi jadi tanaman itu dikatakan dewasa ketika telah Berbunga. ya, jadi berbunga. Perbedaannya dengan pertumbuhan tadi, kalau perkembangan itu tidak dapat diukur ya. Jadi kita tuh tidak pernah mendengar bahwa berapa sih perkembangan, berapa senti perkembangan tanaman, ya. Jadi dia tidak dapat diukur. Masih semangat? Masih. Ya, jadi coba ibu tes dulu semangatnya ya. Jadi kalau ibu bilang tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Nah, jadi coba berdiri ibu tes ya, coba berdiri. Ya, coba ya. Tepuk 1. Tepuk setengah. Iya, tepuk 2. Tepuk 1,5. Tepuk setengah-setengah. Iya, pintar. Oke, jadi sekarang kita masuk ke pembahasan kedua ya. Perhatikan slide-nya. Jadi sekarang kita slide kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, faktor yang pertama itu adalah faktor eksternal. Jadi faktor eksternal itu masih terbagi-bagi ya. Ya, Bu. Nah, yang pertama itu adalah suhu. Jadi suhu itu dia mempengaruhi kerja enzim dan hormon yang ada dalam tubuh tumbuhan. Jadi dia mempengaruhi kerja enzim dan hormonnya. Nah, setiap tumbuhan itu dia memiliki yang namanya kisaran suhu. Nah, artinya kisaran suhu dia bisa tolerir suhu sehingga dia bisa bertumbuh. Jadi kisaran suhu yang pertama yaitu minimum. Artinya minimum yaitu suhu terendah yang masih bisa ditolerir oleh tumbuhan. Terus yang kedua yaitu optimum. Ini adalah suhu ideal. Suhu ideal tumbuhan dapat tumbuh. Biasanya dia itu kisarannya antara 22 derajat Celcius sampai 37 derajat Celcius. Kalau minimum, Bu? Jadi kalau minimum dia suhu kisarannya berapa? Iya, berapa, Bu? Dia lebih kecil.
Lebih kecil dari 22 derajat Celcius. Ya. Nah, yang ketiga yaitu maksimum. Maksimum adalah suhu tertinggi yang mampu ditolerir oleh suatu tumbuhan. Kisarannya berapa? 38. Ya, lebih besar dari 37. 37. Ya, pintar ya. Jadi, ketika suhu terlalu tinggi, itu pertumbuhannya bisa lambat ataupun dia bisa berhenti pertumbuhannya. Mati dong, Bu. Iya, seperti itu, bisa mati. Kenapa demikian? Karena ketika suhu terlalu tinggi dapat merusak enzim dan hormon yang ada di dalam tumbuhan. Nah, jadi masuk ke faktor yang kedua. Jadi faktor yang kedua itu adalah pH. Nah, pH itu merupakan derajat keasaman yang berhubungan dengan tanah. Jadi tumbuhan itu ada yang bisa hidup di pH yang asam, netral, ataupun basah. Nah, jadi misalnya di pH asam itu biasanya di daerah-daerah gambut. Nah, di situ biasa tanaman-tanaman yang hidupnya di pH yang asam akan tumbuh dengan baik. Nah, seterusnya yang kedua yaitu pH-nya netral. Kalau pH netral itu dia kisarannya 7. Jadi ada juga tumbuhan yang tumbuh di pH netral. Terus yang ketiga yaitu pH basah. Kalau pH basah dia itu biasanya di wilayah berkapur. Di situ adalah dia pH-nya basah. Contohnya kalau di wilayah berkapur itu adalah jati ya, jati. Nah, terus bagaimana sih pengaruh pH terhadap pertumbuhan dan perkembangan? Nah, jadi pengaruhnya itu dari akar ya, dia itu mempengaruhi akar dalam hal menyerap zat hara. Jadi ketika pH suatu tanaman tidak sesuai, maka penyerapan zat hara dari akar itu menjadi terganggu. Nah, lanjut yang ketiga. Jadi yang ketiga itu adalah cahaya matahari. Tadi sudah suhu, pH, yang ketiga cahaya matahari. Semangat ya, semangat. Semangat. Jadi yang ketiga yaitu cahaya matahari. Jadi cahaya matahari itu mempengaruhi tumbuhan tanaman melalui 3 sifat. Coba baca Samsinar sifatnya. Pertama, intensitas cahaya. Kedua, kualitas cahaya. Ketiga, lamanya penyinaran. Nah, jadi dia itu mempengaruhi tumbuhan dari 3 sifat tersebut. Jadi pengaruh ketiga sifat tersebut itu adalah melalui yang namanya pembentukan klorofil, pembukaan stomata, dan perubahan suhu, penyerapan zat hara, dan juga yang namanya proses transpirasi. Jadi kita masuk ke faktor keempat ya. Jadi faktor keempat yaitu udara. Nah, di udara ada 2 unsur yang penting. Ada yang namanya oksigen dan CO2. Nah, oksigen itu dibutuhkan untuk respirasi. Dan kalau CO2 itu dibutuhkan untuk melakukan yang namanya proses fotosintesis. Nah, jadi pengaruhnya itu sangat berpengaruh ya. Jadi misalnya ketika tidak ada oksigen, tidak melakukan yang namanya respirasi, maka tidak akan menghasilkan energi. Nah, kalau misalnya CO2-nya tidak ada atau tidak cukup, maka tidak akan terjadi yang namanya proses fotosintesis, atau fotosintesisnya itu akan terganggu. Jadi udara itu sangat berpengaruh. Nah, lanjut kita sekarang berada di faktor eksternal yang kelima. Yang faktor eksternal yang kelima yaitu adalah nutrisi. Jadi nutrisi di sini itu dalam bentuk zat hara. Jadi nutrisinya tumbuhan itu dalam zat hara yang diambil dari tanah ya. Jadi nutrisi itu terbagi menjadi 2. Ada yang namanya unsur mikro dan ada yang namanya unsur makro. Jadi unsur mikro itu adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah sedikit. Artinya mikro, sedikit. Nah, contohnya adalah Fe dengan Mn. Nah, Fe dengan Mn ini, 2 unsur ini itu berfungsi dalam proses pembentukan klorofil. Nah,
Apa itu klorofil? Samsinar. Zat hijau pada tanaman, Bu. Ya, jadi klorofil itu zat hijau tanaman ya. Nah, jadi ketika dua unsur tersebut, misalnya salah satunya tidak ada, maka tanaman bisa mengalami yang namanya klorosis. Klorosis itu adalah warna pucat, warnanya pucat. Jadi tanaman yang mengalami klorosis itu biasanya warna hijaunya itu pucat karena kurangnya klorofil. Selanjutnya adalah unsur makro. Jadi unsur makro itu adalah unsur yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah banyak. Nah, misalnya adalah karbon. Karbon itu dalam bentuk karbon dioksida untuk fotosintesis. Kalau hidrogen, hidrogen itu biasanya diambil dalam bentuk air. Kalau oksigen dalam bentuk udara. Nah, kalau dia nitrogen itu biasa diambil dari Nitrit udara atau senyawa-senyawa nitrat di dalam tanah. Lanjut di faktor eksternal yang keenam ya. Ya, Yaitu Bu. yang keenam adalah kelembapan udara. Semangat ya. Ya, Bu. Oke. Jadi yang keenam adalah kelembapan udara. Jadi kelembapan udara itu merupakan banyaknya uap air di udara pada saat tertentu. Jadi kelembapan udara ini mempengaruhi proses transpirasi. Proses transpirasi atau penguapan yang dilakukan oleh daun melalui stomata. Nah, jadi misalnya saja ketika curah hujan lebat, itu kelembapan udaranya tinggi. Kalau kelembapan udaranya tinggi, itu memaksa tumbuhan untuk melakukan yang namanya gutasi. Nah, gutasi itu adalah proses pengembunan. Nah, jadi contohnya proses pengembunan bisa kalian lihat pada saat Hujan. bukan. Nah, itu pengembunan biasa kalian lihat pada pagi hari. Pernah kan lihat tanaman di daunnya itu terdapat butiran-butiran air. Ya, Bu. Itu adalah embun. Lanjut. Nah, jadi kan kalau kelembapan udaranya tinggi, itu dia proses transpirasinya itu lambat. Jadi kelembapan udara itu dia berbanding terbalik dengan proses transpirasi. Jadi faktor eksternal yang ketujuh adalah air. Nah, air kan sangat dibutuhkan ya. Ya, Bu. Pada pertumbuhan dan perkembangan, dia biasanya itu pada perkecambahan dan fotosintesis. Semuanya itu memerlukan air. Jadi tumbuhan itu sangat memerlukan air, tetapi juga tidak boleh Kelebihan air. Ya, kelebihan air. Terus yang terakhir. Nah, biasanya tuh anak-anak suka kata-kata terakhir ya. Ya, Bu. Yang terakhir adalah kecepatan angin. Nah, kecepatan angin. Tadi kecepatan angin itu juga mempengaruhi yang namanya proses Transpirasi. Apa bedanya dengan kelembapan udara tadi? Nah, kalau kecepatan angin dia itu berbanding lurus dengan proses transpirasi. Jadi ketika angin kencang, maka proses transpirasinya pun Kencang. cepat. Jadi itulah tadi faktor-faktor eksternal ya, Ya, yang Bu. mempengaruhinya. Jadi sampai sini materinya paham? Paham. Jadi adakah pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya sudah, jadi kita lanjut ya ke faktor internal. Jadi kalau faktor internal itu ada dua, ada gen dengan hormon. Nah, hormon ini dia terbagi lagi menjadi 6 hormon. Ada sitokinin, auksin, giberelin dan segala macamnya. Nah, sekarang kan ibu sudah bagi 3 kelompok ya. Sekarang ibu akan bagikan lembar kerja siswa. Nah, di LKPD ini atau lembar kerja peserta didik ini, ibu akan beri kalian setiap kelompok berhormon. Nah, kalian tiap kelompok harus harus menjawab bagaimana itu hormon. Mulai dari pengertian letak hormon tersebut pada tumbuhan dan juga fungsi ataupun perannya. Ya, jadi kelompok 1 itu membahas hormon auksin dan giberelin ya. Semangat.
etilen dan sitokinin. Nah, kalau kelompok 3 itu membahas asam absisat dengan asam traumalin. Jadi tadi Ibu telah bagikan lembar kerjanya ya. Jadi kalian kerjakan sesuai instruksinya, mulai dari pengertian, fungsi, dan letak. Dari kelompok 1 tadi dia auksin giberelin, kelompok 2 etilen sitokinin, dan kelompok 3 asam absisat dengan asam traumalin. Nah, Ibu beri waktu 15 menit ya. Silahkan kerja. Auksin dan giberelin. Ibu begini. Kerja ya? Ya, Bu. Jadi bagaimana? Sudah selesai semua? Ya Bu, selesai Bu. Ya sudah, kita presentasi ya. Dimulai dari kelompok 1. Silakan naik perwakilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinitiza. Di sini saya akan menjelaskan faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, yaitu hormon auksin dan giberelin. Hormon auksin. Auksin banyak diperoleh di jaringan meristem, baik pada ujung batang maupun ujung akar. Auksin yang dihasilkan pada ujung batang akan mendominasi pertumbuhan batang utama, sehingga pertumbuhan cabang relatif sedikit. Keadaan ini dikenal dengan istilah dominansi apikal. Dengan memotong ujung batang, dominansi apikal akan hilang, sehingga pertumbuhan cabang-cabang batang dan berjalan dengan baik. Auksin dapat terurai bila terkena cahaya. Bila suatu koleoptil dikenai cahaya yang dari samping, maka bagian koleoptil yang terkena cahaya auksinnya akan terurai, sehingga pertumbuhan lebih lambat daripada bagian koleoptil yang tidak terkena cahaya. Akibatnya koleoptil akan tumbuh membelok ke arah datangnya sinar. Yang kedua, Ya, bagaimana? ya Bu, peran hormon auksin yaitu yang pertama merangsang pemanjangan sel pada daerah titik tubuh, yang kedua merangsang pertumbuhan akar, yang ketiga merangsang pertumbuhan buah tanpa biji, yang keempat merangsang diferensiasi jaringan pembuluh, yang kelima merangsang absisi atau pengguguran pada daun, dan yang terakhir yaitu berperan dalam dominansi apikal. Hormon giberelin. Hormon giberelin dapat ditemukan hampir pada semua bagian tanaman, baik akar, batang, daun, bunga maupun buah. Fungsi hormon giberelin antara lain yaitu yang pertama, merangsang perpanjangan batang dan pembelahan sel, yang kedua, merangsang perkecambahan biji, yang ketiga, memecah dormansi biji, dan yang terakhir merangsang pembungaan dan pembuahan. Jadi baik, itu tadi kan presentasi teman kalian. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan? Ada, Bu. Ya. Coba siapa namanya? Samsinar, Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsinar dari kelompok 2 akan bertanya kepada kelompok 1, yaitu apa yang terjadi apabila tanaman kekurangan hormon giberelin. Ya, bagaimana? Kelompok 1 bisa dijawab? Ya Bu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2, yaitu apa yang terjadi jika tanaman kekurangan hormon giberelin. Jika tanaman kekurangan hormon giberelin, maka pertumbuhan dan perkembangan tanaman akan terhambat. Buah akan tumbuh lebih kecil, pematangan buah akan terganggu, akan terjadi kekerdilan. Kekurangan hormon sitokinin dapat mengakibatkan efek dominasi apikal oleh auksin. Kekurangan hormon asam traumalin akan menyebabkan tumbuhan sulit untuk beregenerasi. Tadi jawaban dari teman kalian sudah benar ya. Kasih aplaus dulu. Ya, silakan duduk. Selanjutnya kelompok 2. Ya, silakan. Baik, perkenalkan nama saya Samsinar, saya perwakilan dari kelompok 2 akan
samping literal sehingga tanaman menjadi rimbun. Fungsinya yaitu merangsang dominasi aplikasi oleh auksin, merangsang pertumbuhan titik tumbuh, mematahkan dominasi biji serta merangsang pertumbuhan embrio, merangsang pembentukan akar, menghambat pertumbuhan akar adventif, dan menghambat proses penuaan daun. Kemudian yang kedua yaitu gas etilen. Etilen merupakan satu-satunya hormon tumbuhan yang berbentuk gas, tidak berwarna dan berbau seperti eter. Fungsinya yaitu mempercepat kematangan buah, menghambat pemanjangan akar, batang dan pembungaan, menyebabkan pertumbuhan batang menjadi kokoh dan tebal, merangsang proses absisi interaksi antara etilen dengan auksin, memacu proses pembungaan interaksi antara etilen dan giberelin, mengontrol rasio bunga jantan dengan bunga betina pada tumbuhan monoecious. Terima kasih. Jadi itu tadi presentasi teman kalian. Apa ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ya, sudah beri aplaus. Silakan duduk. Ya, selanjutnya yaitu dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan hormon asam traumalin dan asam absisat. Asam traumalin atau hormon luka. Asam traumalin adalah hormon yang merangsang sel-sel darah luka menjadi bersifat meristematik sehingga mampu mengadakan penutupan bagian luka. Hormon yang kedua yaitu hormon asam absisat. Asam absisat dihasilkan oleh daun, ujung akar dan batang serta diedarkan oleh jaringan pengangkut. Fungsi dari asam absisat yaitu mengurangi kecepatan pembelahan dan pemanjangan di daerah titik tumbuh. Yang kedua yaitu memacu pengguguran daun pada saat kemarau untuk mengurangi penguapan air. Ya, membantu menutup stomata dan daun untuk mengurangi penguapan, mengurangi kecepatan pembelahan dan pembelahan sel bahkan menghentikannya, memicu berbagai jenis sel tumbuhan untuk menghasilkan gas etilen. Yang terakhir yaitu memacu dominansi biji agar tidak berkecambah. Ya, baiklah, itu tadi dari kelompok 3. Apa ada yang bertanya? Tidak ada, Bu. Ya sudah, kita beraplaus dulu. Silakan duduk, Nak. Oke, baiklah. Jadi semua kelompok telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, dan dari perwakilan kelompok juga telah menanyakan apa yang tidak diketahuinya. Ya, jadi tibalah kita di akhir pembelajaran.